Assalamualaikum Sobat Tirai Gaib. Salam jumpa di channel cerita horor. Di channel ini akan kami ajak kalian menelusuri dunia mistis yang tegang dan menyeramkan. Silahkan subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe, semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rezeki serta selamat dunia akhirat. Di sebuah sudut perdesaan Jawa Tengah, terletak sebuah desa yang belum banyak terjamah hiruk-pikuk kota. Desa yang dihiasi oleh sawah-sawah hijau membentang luas, dengan barisan pohon-pohon kelapa yang melambai lembut ditiup angin. Setiap pagi, langit cerah menyapa dengan warna oranye yang menyegarkan, membawa kehidupan baru bagi setiap penghuninya. Suara ayam berkokok dan deru angin di antara daun-daun padi menyatu dalam simfoni alami yang menenangkan hati. Desa ini, meski sederhana, menyimpan pesona alam yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata, seolah waktu berjalan dengan lebih lambat di sini. Warga desa hidup dalam kebersamaan yang erat, mengutamakan gotong royong dalam setiap aspek kehidupan. Mereka saling membantu tanpa mengharapkan imbalan, menjaga kekompakan sebagai bagian dari tradisi yang telah diwariskan turun-temurun. Setiap minggu, desa ini dipenuhi oleh keceriaan saat pasar pagi dibuka, dengan ibu-ibu yang menjual hasil bumi, anak-anak yang berlarian di antara kios-kios, dan para bapak yang duduk di warung kopi sambil berbincang tentang hal-hal sehari-hari. Kegiatan ini menjadi ajang untuk mempererat silaturahmi, memperkuat ikatan antar warga. Namun, meski penuh dengan kedamaian, desa ini juga terkenal dengan keberagaman budaya dan kehidupan yang sangat religius. Masjid yang terletak di pusat desa berdiri kokoh, menjadi tempat berkumpulnya warga untuk menunaikan ibadah, berdoa, dan bersilaturahmi. Tradisi agama sangat dihormati, dengan kegiatan tadarus Al-Quran, pengajian rutin, dan berbagai perayaan agama yang selalu disambut dengan antusias. Desa ini bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga tempat di mana setiap warganya merasa tenang dalam keyakinan mereka, hidup dengan penuh rasa syukur dan saling menghargai. Di tengah ketenangan desa inilah, kisah yang akan diceritakan ini dimulai. Sebuah kisah yang muncul dari keramaian pasar yang sederhana, dari jalan-jalan desa yang penuh kenangan, dan dari kehidupan remaja yang tak terduga, di mana rasa ingin tahu membawa seorang anak muda bernama Riko melangkah lebih jauh dari yang ia kira. Sebuah kisah yang tak hanya mengajarkan tentang kehidupan desa yang penuh dengan kedamaian dan kehangatan, tetapi juga mengungkapkan sisi gelap yang tersembunyi di balik kehidupan malam yang tidak pernah terduga. Menjelang akhir dekade 90-an di sebuah sudut wilayah Sragen yang masih lekat dengan kesunyian khas perdesaan Jawa, tinggal seorang anak laki-laki bernama Riko. Ia adalah anak sulung dari keluarga sederhana. Duduk di bangku kelas 2 SMP saat itu. Umurnya masih belasan tahun, namun sudah mulai menunjukkan gejala-gejala umum remaja seusianya. Sedikit nakal, penuh rasa ingin tahu, dan mulai menikmati kebebasan malam dalam batas-batas yang ia tentukan sendiri. Desa tinggalnya tak besar, tapi cukup hidup di siang hari. Pasarnya meski sederhana dan sedikit becek menjadi pusat ekonomi lokal yang ramai saban pagi. Namun begitu malam tiba, denyut desa melambat drastis. Jalan-jalan utama menjadi lengang. Hanya diterangi lampu kuning remang yang tergantung malas di tiang-tiang kayu. Suara jangkrik dan kodok mulai mendominasi udara, menciptakan atmosfer yang bisa terasa teduh, bisa pula terasa ganjil tergantung siapa yang menikmatinya. Riko seperti banyak remaja desa kala itu punya kebiasaan bergadang di malam minggu. Ia dan teman-temannya akan berkumpul di pos ronda atau di warung kopi, bermain kartu, ngobrol ngalor ngidul, atau sekedar menonton motor lewat. Malam bagi mereka bukan waktu untuk tidur lebih awal, melainkan ruang bagi rasa penasaran untuk menjelajah. Dalam suatu malam minggu yang biasa, Riko berjalan sendirian melewati jalur kecil yang membelah area belakang pasar. Di sana berdiri sebuah rumah tua semi permanen yang letaknya agak tersembunyi, berpagar tembok separuh tinggi dan dipenuhi semak liar di sudut-sudutnya. Dari balik celah pintu yang terbuka terlihat kepulan asap rokok dan terdengar suara tawa lelaki dewasa. Riko tak sengaja melirik ke dalam saat melintas, dan saat itulah sebuah suara memanggil namanya. Salah satu dari bapak-bapak yang ada di dalam rumah itu mengenalnya dan menyuruhnya mendekat. Awalnya ia ragu,
Namun rasa sungkan dan rasa ingin tahu yang menumpuk membuatnya menginjakan kaki ke pelataran rumah tersebut. Di dalam ia menyaksikan sekumpulan pria dewasa duduk melingkar di atas tikar lusuh sedang bermain kartu. Beberapa botol kosong berserakan di sudut ruangan. Aromanya menusuk asing bagi penciumannya yang belum terbiasa. Salah satu dari mereka menyodorkan selembar uang ribuan dan meminta tolong untuk dibelikan sepasang kartu baru. Tanpa banyak tanya, Rico mengiyakan. Ia pergi ke warung langganan keluarganya, membeli apa yang diminta dan kembali menyerahkan barangnya. Sebagai gantinya, ia diberi kembalian yang tak kecil jumlahnya. Sepulang dari rumah itu, Rico menyimpan uangnya diam-diam. Tidak ada yang ia ceritakan pada siapapun, bahkan kepada sahabat terdekatnya. Malam itu baginya terasa seperti rahasia kecil yang manis, sebuah permulaan dari sesuatu yang lebih besar. Walau saat itu ia belum tahu arahnya. Malam minggu berikutnya, ia kembali lewat jalur yang sama. Kali ini dengan sengaja. Ia berharap dipanggil kembali dan harapannya tidak sia-sia. Kali ini ia disuruh membeli kacang goreng dan sebungkus rokok. Uang kembalian kembali menjadi miliknya. Tidak besar, tapi cukup untuk membuatnya merasa senang. Lama-kelamaan rutinitas itu berubah menjadi kebiasaan. Rico mulai hafal siapa saja yang sering ada di rumah itu. Ia bisa membedakan mana pemain yang pemula dan mana yang hanya datang untuk mabuk-mabukan. Ia juga mulai memahami bahasa tubuh mereka. Kapan harus menawarkan bantuan dan kapan sebaiknya hanya duduk menunggu sambil berpura-pura bermain di luar. Warung tempat ia biasa membeli barang-barang pesanan adalah milik Pak Yanto, pria tua yang tinggal tak jauh dari rumah perjudian itu. Warungnya buka hingga larut malam, menjual berbagai kebutuhan kecil seperti rokok, makanan ringan, kartu, minyak angin, dan camilan untuk menemani begadang. Warung itu menjadi titik penting dalam aktivitas malam Rico dan hampir setiap kali ia datang selalu ada pesanan baru yang harus dibeli. Rico tahu apa yang ia lakukan bukan pekerjaan yang pantas bagi anak seusianya. Tapi ia merasa tidak berbuat salah. Ia tidak mencuri. Ia tidak menipu. Ia hanya menerima upah dari pekerjaan sederhana, membelikan sesuatu yang mereka butuhkan. Dunia itu membuatnya merasa dihargai, membuatnya merasa dewasa. Kebiasaan baru itu tumbuh perlahan. Setelah beberapa kali menerima upah dari para bapak-bapak itu, Rico mulai terbiasa menjalani malam dengan harapan-harapan kecil yang ia sematkan diam-diam. Ia tahu bahwa setiap langkah menuju rumah di dekat pasar itu bisa saja berujung pada tambahan uang saku yang tidak sedikit. Lama-kelamaan rasa sungkan berubah menjadi semangat. Dunia malam itu yang awalnya terasa asing dan agak menakutkan kini menjadi lingkungan yang mulai ia kenali dan terima. Aktivitas belanja pesanan para penjudi menjadi semacam rutinitas terselubung. Ia tidak pernah menyebutnya pekerjaan, apalagi menganggap dirinya sebagai kurir. Namun diam-diam ia mulai menghitung berapa keuntungan yang bisa ia kumpulkan dalam satu malam. Ia belajar mengenali karakter para penjudi. Siapa yang murah hati, siapa yang cerewet soal kembalian, dan siapa yang lebih suka diam namun memberi upah besar. Ia juga mulai hafal dengan barang-barang langganan yang biasa diminta. Mulai dari rokok, kartu, kacang goreng, hingga botolan dan camilan khas untuk teman begadang. Ia kerap datang setelah Isya pada saat jalanan desa mulai lengang dan lampu-lampu temaram menyisakan bayangan panjang di tanah. Saat itu orang tuanya biasanya sedang beristirahat dan Rico akan berpura-pura bermain bersama teman-temannya sebelum menyelinap ke jalur belakang pasar. Ia tahu benar kapan waktu paling tepat untuk muncul di rumah itu, kapan harus menunggu di luar dan kapan harus segera bergegas. Jika dipanggil, warung Pak Yanto menjadi poros utama dari semua aktivitas malam itu. Warung tersebut terletak di perkampungan kecil tidak jauh dari pasar. Berdiri di ujung jalan sempit yang dikelilingi pohon-pohon pisang dan rumpun bambu. Di sanalah Rico biasa membeli apapun yang dibutuhkan para penjudi. Pak Yanto sendiri merupakan pria tua yang pendiam, tetapi tidak pernah bertanya macam-macam. Ia seolah sudah paham dengan kebiasaan para pemuda malam dan tidak ambil pusing dari mana pesanan itu berasal. Uang hasil upah belanja itu ia kumpulkan dalam sebuah celengan logam kecil yang ia simpan di bawah tempat tidurnya. Beberapa lembar uang ribuan dan puluhan receh logam terus bertambah setiap minggunya.
Ia bahkan sudah mulai menabung secara serius dengan tujuan membeli sepatu kulit impiannya. Sepatu yang menurutnya hanya pantas dipakai oleh anak-anak kota. Suatu hari impian itu pun terwujud. Ia membeli sepasang sepatu berwarna coklat tua dengan sol hitam mengkilap. Ia memakainya ke sekolah dengan rasa bangga yang tidak bisa disembunyikan. Ketika ayahnya bertanya dari mana ia mendapatkan sepatu baru itu, Rico menjawab bahwa ia menabung dari uang jajan. Ayahnya sempat menatap curiga, namun tidak memperpanjang pertanyaan. Ia hanya berpesan agar Rico tidak mencari uang dengan cara yang salah. Rico mengangguk patuh dan meyakinkan bahwa semua uang itu hasil tabungannya sendiri. Ia memang tidak berbohong, tetapi juga tidak sepenuhnya jujur. Semakin hari kebiasaan itu menjadi pola yang melekat. Bahkan di hari-hari biasa pun ia masih sempat menyelinap ke rumah para penjudi, terutama jika suasana sedang ramai. Ia tahu saat malam makin larut dan permainan makin memanas, kebutuhan akan minuman, makanan atau kartu cadangan akan terus muncul. Kadang ia hanya diminta 1 kali, kadang 2 hingga 3 kali dalam satu malam. Dan setiap kali upahnya bertambah. Kebiasaan itu ia jalani dengan diam, namun tidak bisa sepenuhnya disembunyikan dari teman-temannya. Beberapa dari mereka mulai memperhatikan kebiasaan Rico yang kerap membawa kantong plastik atau berjalan sendirian malam-malam. Ketika ditanya, ia awalnya enggan menjelaskan. Namun pada akhirnya 1-2 orang teman dipercaya untuk mengetahui rahasia kecil itu. Beberapa dari mereka bahkan ikut mencoba peruntungan. Saat Rico berhalangan, mereka menggantikannya. Mereka merasa senang bisa mendapat uang sendiri tanpa harus meminta pada orang tua. Ada yang membeli peralatan sekolah, ada pula yang menabung untuk membeli celana atau kaos bola. Meskipun begitu, Rico tetap menjadi yang paling dipercaya oleh para penjudi. Ia dianggap anak yang rajin dan tidak banyak tanya. Ia tahu kapan harus bicara dan kapan harus diam. Ia juga tahu bagaimana cara menenangkan bapak-bapak mabuk yang sedang marah-marah karena kalah main kartu. Namun, seperti halnya kebiasaan yang terlalu sering diulang, akhirnya sebuah kejadian kecil mengguncang rutinitas yang selama ini berjalan mulus. Pada suatu malam minggu yang semestinya menjadi malam yang biasa, sesuatu yang tak terduga terjadi. Sejak sore, Rico sudah bermain ke rumah salah satu temannya. Saat waktu menunjukkan sekitar pukul malam, ia pamit pulang. Namun bukannya kembali ke rumah, ia langsung menuju rumah tempat para penjudi biasa berkumpul. Di sana ia mendapati beberapa pria dewasa sudah duduk dalam lingkaran seperti biasa. Mereka tampak santai. Ada yang merokok sambil tertawa. Ada pula yang mulai lemas karena minuman. Salah seorang dari mereka menyambut kedatangannya dan langsung meminta tolong. Malam itu mereka butuh beberapa barang sekaligus kartu, rokok, camilan, dan obat nyamuk. Pesanan ditulis dengan tergesa di atas sobekan kardus tipis lalu diserahkan bersama uang tunai. Tanpa banyak tanya, Rico pun berangkat menuju warung Pak Yanto. Namun langkahnya terhenti di depan warung tersebut. Untuk pertama kalinya sejak ia mengenal tempat itu, warungnya tampak gelap dan tertutup rapat. Tidak ada lampu yang menyala, tidak ada suara dari dalam. Gembok besar tergantung di pintu. Rico berdiri cukup lama di depan warung itu, mencoba memastikan apakah pemilik warung sedang di dalam atau tidak. Tapi suasananya tetap hening. Angin malam berhembus pelan membawa bau lembab dari arah kebun pisang di belakang rumah. Ia merasa aneh. Warung yang biasanya buka hingga larut malam itu kini tutup bahkan sebelum pukul 10. Ia kembali ke rumah para penjudi dan melaporkan bahwa warung Pak Yanto tidak buka. Beberapa dari mereka tampak terkejut. Salah satu bapak menyebut bahwa Pak Yanto kemungkinan sedang melayat. Katanya sore tadi terdengar kabar bahwa ada salah satu kerabatnya yang meninggal dunia dan ia mungkin belum kembali. Mereka berdiskusi sejenak kemudian menyarankan agar Rico mencoba pergi ke pasar. Di sana kata mereka terkadang ada warung kecil yang buka sampai larut. Rico awalnya ragu karena belum pernah berbelanja ke pasar malam-malam sendirian. Namun dorongan rasa penasaran dan harapan akan tambahan uang membuatnya mengangguk dan memutuskan untuk mencoba. Perjalanan menuju pasar malam itu terasa lebih berat daripada biasanya. Saat melangkah di jalan setapak yang dikelilingi rumpun pisang, tubuhnya mendadak terasa dingin.
Padahal sebelumnya ia merasa gerah karena telah berjalan cepat dari satu tempat ke tempat lain. Kini hawa dingin itu datang seperti menyusup dari balik kulit, menembus hingga ke tulang. Ia sempat berhenti sejenak memegangi lehernya, mencoba meraba suhu tubuhnya sendiri. Ia tidak merasa demam, tetapi tubuhnya menggigil seperti sedang meriang. Meski langkahnya terasa berat, ia tetap melanjutkan perjalanan. Ia masih membawa uang dan daftar belanja dari para penjudi. Ia tahu jika pulang tanpa membawa apun, ia bukan hanya akan kehilangan kepercayaan, tetapi juga kehilangan kesempatan mendapatkan upah malam itu. Maka dengan sedikit tekad yang tersisa, ia menapaki jalanan sempit menuju pasar tradisional yang terletak tak jauh dari rumah-rumah warga. Pasar itu di siang hari adalah tempat paling hidup di desa. Suara teriakan pedagang, aroma bawang dan cabai, serta derap langkah kaki pembeli selalu memenuhi udara. Namun malam itu yang tampak hanyalah bayangan pasar yang sekarat. Lapak-lapak kayu berdiri kosong seperti kerangka tubuh yang ditinggalkan penghuninya. Lantai pasar masih basah, menyisakan bekas cucuran es batu, darah ikan, dan air dari sayur mayur sisa dagangan yang tak laku. Bau amis dan busuk menggantung di udara membuat perutnya terasa mual. Cahaya lampu jalan tak mampu menembus kegelapan yang menguasai lorong-lorong kecil di dalam pasar. Beberapa sudut bahkan terlihat sepenuhnya hitam seperti mulut gua yang terbuka dan siap menelan siapa saja yang mendekat. Di sela-sela kegelapan itu, Riko melihat gerakan samar. Sekilas ia mengira itu adalah anjing. Tapi saat memperhatikan lebih cermat, ia menyadari bahwa yang bergerak itu adalah kucing-kucing besar. Terlalu besar untuk ukuran normal. Tubuh mereka seukuran anak kambing dengan siluet kepala dan ekor yang jelas menunjukkan bahwa itu bukan anjing. Riko sempat berhenti dan jongkok mencoba mengamati lebih jelas. Ia melihat seekor dari mereka berjalan perlahan melintas di antara lapak-lapak kayu sebelum menghilang ke balik tumpukan keranjang kosong. Sorot matanya mengikuti arah gerak makhluk itu. Tapi pandangannya mulai kabur. Tubuhnya semakin lemas dan ia merasa seluruh sendi di tubuhnya menjadi berat. Ia mencoba kembali fokus. Pikiran tentang tugas yang belum selesai dan kemungkinan upah yang hilang mendorongnya untuk tetap berjalan. Ia mengambil jalur kiri dari persimpangan kecil di tengah pasar, menyusuri lorong yang sempit, namun mengarah ke sebuah tempat yang pernah ia kenali. Di sanalah menurut ingatannya pernah ada warung kecil yang menjual sembako, camilan, dan beberapa kebutuhan rumah tangga. Namun malam itu warung tersebut tampak berbeda. Tidak ada cahaya lampu seperti biasanya. Hanya ada seberkas cahaya kekuningan yang menyala dari sudut rak kayu. Cahaya itu terlalu redup, seolah berasal dari pelita minyak. Warungnya sendiri tampak lapuk dengan papan-papan dinding yang mulai keropos dan rak-rak kayu yang tak lagi berdiri tegak. Ketika ia mendekat, suasana semakin hening. Tidak ada suara langkah, tidak ada tanda-tanda aktivitas. Ia berdiri di depan warung, menatap ke dalam. Rak-rak tampak berisi barang-barang yang sebagian besar terlihat kusam dan tertutup debu. Bungkus makanan ringan yang warnanya memudar, botol plastik dengan label yang sudah pudar, serta kardus-kardus kecil, yang bentuknya sudah berubah seperti digelembungkan lembab. Riko mencoba memanggil berharap penjaga warung muncul dari balik tirai. Namun tidak ada jawaban. Ia nyaris berbalik ketika dari balik rak perlahan-lahan muncul sosok tubuh kecil. Sosok itu milik seorang nenek-nenek yang duduk tenang di sudut ruangan. Wajahnya dipenuhi keriput yang dalam. Mengenakan kebaya hijau tua yang lusuh dan tampak usang. Rambutnya hitam legam, panjang, dan tebal menjuntai hingga ke bawah dada. Yang paling mencolok adalah sorot matanya tajam, tidak berkedip. Tubuh Riko menegang. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Nenek itu tidak mengatakan apa-apa, hanya menatapnya dengan wajah yang setengah tersenyum, namun kaku. Perlahan nenek itu mulai bergerak mengambil beberapa barang dari rak. Ia memungut satu persatu sesuai dengan daftar yang masih digenggam Riko. Gerakannya lambat namun pasti tanpa suara. Riko memperhatikan isi warung itu dengan lebih seksama. Ia menyadari bahwa barang-barang yang diambil oleh nenek itu terlihat tidak wajar. Kerupuk yang bentuknya panjang terbungkus plastik tua yang terlihat melepuh. Obat nyamuk dengan bungkus yang menguning. Sebungkus beras dalam karung kecil tampak kehitaman dan mengandung kutu kecil yang merayap.
Bahkan kartu remi yang diambilkan terlihat mengelupas dan berjamur di tepinya. Seluruh barang itu dimasukkan ke dalam cepon. Wadah bambu anyaman berbentuk bundar yang biasa digunakan untuk membawa beras, bukan kantong plastik seperti biasanya. Riko menerima cepon itu dengan tangan yang gemetar. Ia ingin menolak, namun tidak berani. Wajah dan tatapan nenek itu terlalu aneh, terlalu asing, terlalu menyeramkan untuk ditentang. Sebelum ia beranjak pergi, nenek itu memberikan isyarat. Ia tidak bicara banyak, hanya memberikan petunjuk melalui pandangan dan gerakan tangan. Pesan itu jelas, jangan kembali melalui jalan semula. Ia harus mengambil lorong lain mengikuti jalur panjang di sisi pasar yang lebih gelap. Pesan itu terasa seperti peringatan. Dan entah kenapa Riko memutuskan untuk menurutinya dengan cepon berisi barang-barang ganjil di tangan. Ia melangkah pelan meninggalkan warung tua itu. Langkah Riko terasa lebih tergesa saat meninggalkan lorong pasar yang sunyi. Suasana dingin yang menusuk kulit masih melekat di sekujur tubuhnya. Namun rasa ingin segera menjauh dari tempat itu membuatnya menolak untuk berhenti. Ia masih menggenggam cepon anyaman bambu yang berisi barang-barang dari warung misterius. Meski beban fisiknya tidak berat, benda itu membawa kesan yang jauh lebih mencekam dari sekadar wadah berisi sembakau. Udara malam di luar pasar terasa berbeda dari sebelumnya. Lebih sunyi, lebih berat, bahkan suara angin pun terdengar seperti mengendap-endap di sela-sela bangunan tua yang ia lewati. Ketika akhirnya rumah para penjudi terlihat dari kejauhan, Riko menarik napas dalam-dalam, seolah hendak mengembalikan kesadarannya ke dunia nyata. Rumah itu masih dipenuhi suara, canda tawa dan derai gelak dari pria-pria dewasa yang duduk melingkar di atas tikar tipis. Terdengar tak berubah. Lampu bohlam kuning menggantung rendah dari atap menyinari botol-botol kosong dan kartu remi yang berserakan. Aroma alkohol bercampur dengan asap rokok menyambut kedatangannya. Ia melangkah masuk menyerahkan cepon kepada salah satu dari mereka yang tengah duduk bersandar pada dinding. Namun saat isi cepon dibuka dan diperiksa satu persatu, perubahan suasana terjadi seketika. Mereka yang semula santai kini menatap isinya dengan raut bingung. Bahkan ada yang tampak jengkel dan curiga. Barang-barang yang ia bawa terlihat jauh dari harapan. Kerupuk yang menghitam, obat nyamuk dengan bungkus kuning usang, kartu remi yang tepinya lembab dan berjamur hingga jajanan ringan yang sudah menggumpal. Salah seorang dari mereka mengangkat sebungkus makanan ringan dengan ujung plastik yang meleleh seperti dibakar lilin. Yang lain mengendus botol minuman dan mengerutkan kening lalu menggeleng sambil meletakkannya kembali ke dalam cepon. Bahkan tampak seorang pria parubaya yang biasanya pendiam kini ikut berkomentar dengan nada khawatir. Barang-barang itu dianggap tak layak dikonsumsi dan bahkan terlalu aneh untuk sekadar disimpan. Riko hanya bisa berdiri diam. Dalam benaknya kejadian di warung tadi terus berputar seperti cuplikan mimpi buruk. Ia merasa ingin berbicara, ingin menjelaskan tentang nenek berwajah tua yang mematung di balik rak, tentang barang-barang lapuk yang dikemas seperti biasa, tentang peringatan untuk tidak kembali lewat jalan semula. Namun, semua itu hanya berputar dalam pikirannya tak keluar dari mulut. Para penjudi kini tampak lebih serius. Salah seorang dari mereka bertanya dengan nada datar, namun mencurigakan ingin tahu di mana Riko membeli semua itu. Ia menjawab bahwa warung Pak Yanto tutup dan atas saran mereka sendiri, ia pergi ke pasar dan menemukan warung kecil yang masih buka. Beberapa dari mereka saling berpandangan. Lalu salah satu pria tua dengan rambut setengah uban berdiri dan menyarankan agar mereka memastikan sendiri tempat yang dimaksud. Dengan tubuh masih gemetar dan kepala yang mulai berat, Riko diminta untuk menunjukkan lokasi warung tersebut. Ia mengangguk pelan lalu berjalan bersama dua orang pria yang tampak lebih tua menuju pasar kembali. Jalan yang ia lalui terasa jauh lebih sunyi dari sebelumnya. Langit mendung menutup bulan menyisakan langit gelap yang hanya sesekali diterangi lampu jalan yang suram. Riko menunduk sepanjang perjalanan mencoba menahan perasaan takut yang mulai menghimpit dadanya. Sesampainya di pasar, mereka mengikuti jalan yang sama, menyusuri lorong yang tadi ia lalui. Namun ketika mereka tiba di titik yang ia yakini sebagai lokasi warung, tempat itu tampak kosong. Tidak ada cahaya, tidak ada etalase. Tidak ada tanda-tanda bahwa sebuah warung pernah berdiri di sana. Yang ada hanyalah meja kayu lapuk yang dikelilingi keranjang kosong dan tumpukan karung goni.
Lapak-lapak di sekitarnya pun sunyi seperti tidak pernah dihuni. Riko kebingungan. Ia bersikeras bahwa di tempat itu beberapa puluh menit sebelumnya ia melihat lampu menyala dan seseorang memberinya belanjaan. Ia menyebutkan detail ruangan, rak, bau kayu tua, bahkan posisi duduk sang nenek. Namun, kedua pria yang bersamanya tidak menemukan satu tanda yang bisa memperkuat ceritanya. Setelah berdiam beberapa saat di lokasi itu, mereka memutuskan untuk kembali. Tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulut mereka sepanjang jalan. Begitu sampai di rumah judi, suasana menjadi lebih senyap dari sebelumnya. Tidak ada lagi canda tawa. Beberapa pria terlihat duduk termenung, sementara yang lain menatap barang-barang aneh yang masih tergeletak di dalam cepon. Seseorang berkata bahwa barang-barang itu sebaiknya tidak disimpan di rumah. Ada yang menyarankan untuk membakarnya. Ada pula yang ingin membuangnya ke sungai. Namun belum ada keputusan malam itu. Yang jelas tidak satu pun dari mereka berani menyentuhnya kembali. Salah satu pria yang sempat ikut ke pasar menyentuh dahi Riko lalu menarik tangannya pelan. Ia menyadari bahwa tubuh Riko mulai panas. Riko merasa kepalanya berdenyut dan tubuhnya mulai goyah. Ia dipulangkan malam itu juga. Salah satu dari mereka bahkan mengantar hingga ke depan rumahnya memastikan ia bisa kembali ke tempat tidur sebelum tubuhnya ambruk. Dalam kondisi lemah, Riko hanya sempat mengganti baju lalu rebah di kasur tanpa sempat berbicara pada siapapun. Selama 3 hari penuh, ia terbaring dalam demam yang tidak menentu. Ibunya hanya mengira bahwa ia kelelahan karena terlalu sering keluar malam. Namun, Riko tahu sakit yang ia alami bukan karena hujan atau angin malam. Tubuhnya mungkin demam, tetapi pikirannya jauh lebih panas karena terus dibayangi oleh sorot mata tua dari warung gaib itu. Malam-malam yang ia lewati selama sakit dihantui mimpi yang berulang. Ia melihat dirinya berjalan sendiri di lorong pasar yang gelap. Lampu minyak bergoyang pelan di ujung rak tua. Di balik rak itu, nenek dengan rambut hitam legam selalu muncul. Menatapnya tanpa bicara, lalu menunjuk cepon yang sama. Cepon yang terasa dingin di tangan dan membawa hawa tak dikenal. Setiap kali ia terbangun, tubuhnya dibasahi keringat dingin. Setelah 3 malam yang dilaluinya dalam demam dan bayangan samar mimpi-mimpi ganjil, tubuh Riko perlahan mulai pulih. Namun apa yang tertinggal di benaknya justru lebih dalam dan membekas. Ia tidak hanya mengalami sakit fisik, tetapi juga beban psikis yang terus membuntuti setiap kali ia mengingat malam saat dirinya berjalan seorang diri ke tengah pasar gelap dan pulang dengan cepon berisi belanjaan dari warung yang tak seharusnya ada. Meskipun badannya telah kembali kuat, langkahnya terasa berat ketika berhadapan dengan rutinitas lama. Ia enggan kembali ke rumah para penjudi. Meskipun tidak pernah ada larangan atau teguran langsung dari mereka, ada suasana tak terucap yang kini mengisi ruang di antara mereka. Semacam ketegangan halus yang menandai bahwa sesuatu telah berubah sejak malam itu. Selama beberapa hari ia memilih menjauh. Ia lebih banyak menghabiskan malam di rumah. Berpura-pura mengerjakan PR atau membaca buku meskipun pikirannya terus melayang. Kadang ia duduk di tepi ranjang sambil memandangi langit-langit rumah. Membayangkan kembali jalan yang ia lewati malam itu. Cahaya temaram dari lampu minyak di warung itu dan wajah nenek yang menatapnya dengan senyum yang kaku. Namun, meski ia mencoba melupakan kabar tentang peristiwa tersebut justru semakin menyebar. Di kalangan para penjudi dan warga yang terbiasa nongkrong malam, mulai terdengar cerita mengenai warung ganjil yang hanya muncul di waktu-waktu tertentu. Mereka menyebut bahwa ada tempat di tengah pasar yang tidak bisa ditemukan di siang hari, tetapi akan terlihat menyala di malam-malam tertentu. Sebagian mengatakan itu hanya bayangan. Sebagian lagi percaya bahwa tempat itu adalah jalur gaib, warung dari dunia lain. Yang paling mengejutkan adalah ketika ia mendengar bahwa beberapa dari bapak-bapak yang dulu menyuruhnya belanja kini mulai berkunjung ke sekitar tempat itu. Mereka datang bukan untuk berbelanja, melainkan untuk menaruh bunga, menyalakan kemenyan, atau sekadar duduk diam di dekat tempat yang diduga sebagai lokasi kemunculan warung tersebut. Beberapa dari mereka meyakini bahwa tempat itu bisa dihubungi dengan cara tertentu untuk meminta berkah, rezeki, atau bahkan berharap mendapat nomor. Malam itu, Riko duduk lama di kamarnya. Sepatu kulit yang biasa ia banggakan ia masukkan kembali ke dalam kardus. Ia menyimpannya di bawah ranjang anak SMP yang pernah merasa lebih dewasa dari teman-temannya,
karena bisa membeli sesuatu dengan uang hasil kerja sendiri. Tapi malam itu ia juga sadar bahwa semua pencapaian itu punya harga dan harga yang ia bayar adalah kehilangan rasa aman dalam dirinya sendiri. Ia tidak pernah kembali ke rumah judi itu. Bahkan sekadar melintas di dekatnya pun ia hindari. Ia juga tidak pernah menginjakan kaki di pasar saat malam, apalagi menoleh ke arah sudut yang dulu dipenuhi cahaya kuning temaram dan bau warung tua. Ia memilih berjalan cepat setiap kali melewati lorong itu di siang hari, menundukkan kepala, dan menghindari tatapan siapapun yang mungkin mengenalinya. Namun cerita tentang warung itu tidak berhenti. Dari pembicaraan orang-orang dewasa di sekitar pasar, ia tahu bahwa beberapa dari mereka mulai memperlakukan tempat itu sebagai tempat minta tolong. Bukan lagi warung, tetapi tempat semacam pelataran gaib yang dipercayai bisa mengabulkan keinginan. Ia mendengar bahwa beberapa orang mulai datang membawa bunga 7 rupa, dupa, bahkan sesajen. Ada yang percaya bahwa jika datang di waktu tertentu, mereka bisa mendapat petunjuk tentang masa depan, terutama dalam bentuk angka. Riko hanya mengamati dari jauh. Ia tidak tertarik mencari tahu lebih dalam. Bahkan ketika teman-temannya sesekali membahas cerita-cerita horor yang beredar di kampung, ia tidak ikut serta. Dalam hati ia tahu bahwa dirinya telah melewati sesuatu yang lebih nyata daripada cerita. Dan kenyataan itu jauh lebih mengerikan daripada imajinasi anak-anak sekolah. Tahun-tahun berganti, Riko tumbuh menjadi remaja lalu dewasa. Ia meninggalkan kampung halamannya untuk bekerja di kota. Segala hal yang ia alami di masa kecil, kisah malam-malam di pasar sunyi dan warung misterius itu, menjadi kenangan yang perlahan memudar. Namun, ada satu hal yang tetap tinggal di dalam ingatannya, sesuatu yang tak akan pernah benar-benar pergi. Warung tua yang muncul di malam-malam tertentu, dengan barang-barang aneh dan nenek tua yang menatapnya tanpa berkata-kata, selalu menghantui pikirannya. Meskipun ia berusaha melupakan, kisah itu tetap membekas dalam hidupnya, membentuk bagian dari dirinya yang akan selalu mengingatkan bahwa dunia malam, dengan segala misterinya, tak selalu seperti yang tampak. Begitulah kisah Riko, seorang anak desa yang tak sengaja memasuki dunia yang lebih gelap dari yang pernah ia bayangkan. Dunia yang pada awalnya tampak penuh petualangan, namun akhirnya membawa pelajaran yang lebih dalam dan lebih mengerikan dari yang ia duga. Kisah ini berakhir di sini, namun dampaknya akan tetap hidup dalam ingatan mereka yang pernah mengalaminya. Seperti halnya bayangan yang tak pernah benar-benar hilang, meskipun waktu terus berlalu. Di desa yang tenang ini, Islam bukan hanya menjadi agama, tetapi juga menjadi dasar kehidupan sehari-hari. Setiap aktivitas di desa ini dipandu oleh ajaran agama, mulai dari cara salat berjamaah di masjid setiap waktu, hingga pengajian rutin yang mempererat ikatan antar warga. Para orang tua mengajarkan anak-anak mereka untuk menjaga sholat 5 waktu, membaca Al-Quran, dan mengamalkan nilai-nilai Islam dalam setiap aspek kehidupan mereka. Kehidupan masyarakat yang rukun dan damai ini bukan hanya didorong oleh gotong royong, tetapi juga oleh rasa saling menghormati dan menolong yang diajarkan dalam Islam. Di tengah kebersamaan ini, warga desa saling berbagi kebaikan, seperti dalam acara tahlilan dan perayaan hari raya, yang memperkuat nilai-nilai persaudaraan antar sesama umat Muslim. Keagamaan yang mendalam terlihat jelas dari setiap sudut desa, di mana tak ada yang lebih utama daripada menjunjung tinggi kebersihan hati dan kebaikan terhadap sesama. Orang-orang tua mengajarkan bahwa kebahagiaan dunia dan akhirat terletak pada keberanian untuk berbuat baik dan menjaga hubungan yang tulus dengan Allah dan sesama. Dalam keseharian mereka, warga desa tidak hanya berusaha memenuhi kewajiban agama, tetapi juga menjalankan sunnah Rasulullah dengan menjaga keharmonisan dan kedamaian dalam hidup bermasyarakat. Setiap pagi, zikir dan doa menjadi bagian dari rutinitas mereka sebelum memulai aktivitas, menenangkan jiwa dan menyambut hari dengan penuh harapan agar diberkahi. Islam yang mereka anut adalah landasan yang kuat, membimbing mereka untuk hidup dengan penuh rasa syukur, kesederhanaan, dan ikhlas dalam setiap langkah hidup. Terima kasih Sobat Tirai Gaib. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rejeki, serta selamat dunia akhirat.